Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Susanti Amalia. Yuk kita belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris atau bahkan mungkin takut ketika mendengar pembelajaran bahasa Inggris, kita mulai dari nol ya, jadi jangan takut. Oke, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang common mistakes in English. Nah, apa sih common mistakes itu? Common mistake itu adalah kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam berbahasa Inggris. Nah, materi yang saya sampaikan ini berdasarkan dari TGVT Kids yang 5th edition ya. Oke, sebelum mulai, teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya channelnya, like dan juga share video ini supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Oke, without further ado, let's get started. Oke teman-teman, nah apa sih kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam berbahasa Inggris? Nah di sini untuk part 1 ini, konten yang saya akan bahas adalah tentang misused form, yaitu adalah bentuk-bentuk yang salah atau misalkan kurang tepat. Nah, apa aja? Yang point A itu using a wrong preposition, jadi penggunaan preposisi yang salah ya. Lalu ada misuse the infinitive dan juga the use of a wrong tenses. Oke, kita mulai aja dengan point A ya, yaitu preposition. Nah, di sini pasti teman-teman semuanya sering melihat atau mendengar mungkin atau membaca kata-kata di sini, yaitu adalah in, on, at, to, with, about, by, on, from, against, dan for. Nah, ini dinamakan dengan preposition. Preposition itu adalah banyak. Nah, preposition ini apa sih preposition? Secara singkatnya, preposition itu adalah kata depan. Nah, di sini kan kalau dilihat katanya adalah pre dan position. Berarti kata depan. Kata depan fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan kata yang berikutnya. Nah, oke. Untuk penjelasan tentang preposition nanti saya bahas di video selanjutnya ya. Nah, yang sekarang yang saya akan bahas adalah preposition after certain words. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata yang setelah kata tersebut itu harus ada prepositionnya. Nah, di sini teman-teman harus mengingat nih, kata-kata apa saja sih atau preposisi apa sih yang tepat bagi kata itu. Oke, kita di sini saya kasih satu pertanyaan ya. Christians believe bla 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 Jesus Christ. Nah, preposisi yang tepat itu yang mana sih? To atau in? Oke. Di sini yang benar adalah believe in. Nah, jadi teman-teman harus ingat ketika ada kata believe lalu setelah itu ada kata benda, di sini kata bendanya adalah Jesus Christ ya. Itu harus dibarengi dengan preposisi. Prepositionnya itu yang tepat adalah in, meskipun artinya sama-sama. Ya, jadi believe in ini harus dihafal, oke? Number 2, many people complain bla 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 the heat. Complain for atau complain of. Oke? Yang benar adalah complain of. Jadi complain of ya, bukan complain for ya. Oke, number 3, I congratulate you bla 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 your success. Congratulate you on or congratulate you for. Yang benar adalah congratulate on your success. Nah, biasanya kenapa sih kita harus mengetahui hal ini? Biasanya di sini kalau misalkan teman-teman tes itu ada di error recognition ya. Jadi teman-teman di error recognition itu mencari kata yang salah. Biasanya tuh salahnya tuh di sini di preposition yang tepat itu apa gitu. Nah, banyak sekali kata-kata yang harus teman-teman ingat. Sepertinya contohnya ini ya. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman mendapatkan kata accuse itu preposisinya adalah of, accustomed to, afraid of. Ya, jadi afraid of bukan afraid with atau afraid to ya. Am at. Nah, di sini ada preposition 2 nih. Berarti bisa menggunakan 2 ini. Perbedaannya tuh apa? Contohnya di sini angry with
and angry at. Nah, kalau with itu lebih kepada person. Jadi ada orang, misalkan I'm angry with you gitu. Artinya saya marah dengan kamu. Nah, kalau misalkan menggunakan at itu lebih kepada misalkan benda ya atau something. Misalkan I'm angry at the service. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu ada arrive at atau arrive in. Nah, penggunaan perbedaan at dan in ini disesuaikan dengan tempatnya. Kalau lebih luas itu pakainya in, kalau lebih sempit itu pakainya at. Misalkan I'm arrive at the cafe. I arrive in Indonesia, for example. Nah, itu. Oke. Assumed of, believe in, benefit by, boast of, careful of, complain of, composed of, conform to, congratulate on. Yang tadi ya contohnya consist of, cure of, depend on, deprive of, die of, different from, doubt of atau doubt about, trust in, fail in, full of, good at. Nah, good at itu biasanya good at singing, good at dancing, itu contohnya ya. Guard against itu sama seperti preposition ya di sini. Guilty of, independent of, indifferent to, jealous of. Nah, ini jealous itu bukan with tapi atau to, tapi jealous of. Look at, bukan look to ya, tapi look at. Married with, bukan married with tapi married to. Jadi kalau misalkan kita mau menjelaskan si A married to B, no married with B, oke? Nah, ada banyak lagi contohnya: pleased with, preferred to, proud of, related to, repent of, satisfied with, similar to, succeed in, superior to, sure of, surprised at, suspect of, tired with, tired of. Nah, itu penggunaan with dan of sama tadi seperti angry ya. Translate into one of. Nah, ini hanya sebagian kecil aja, tapi menurut saya tuh kata-kata ini tuh banyak keluar ketika di reading ya. Jadi teman-teman kalau bisa diingat, boleh dicatat, silahkan di pause aja dulu video ini. Lalu teman-teman juga bisa mencatatnya sesuai dengan prepositionnya. Misalkan yang pakai preposition of apa aja, yang pakai preposition to apa aja. Kalau di sini saya menyusunnya itu dari abjad ya, jadi sesuai abjad gitu. Oke. Nah, untuk memantapkan pemahaman teman-teman terhadap preposition, di sini saya ada exercise ya. Jadi teman-teman bisa ikut untuk menjawabnya. Silakan teman-teman jawab, nanti komen di bawah benarnya tuh dapat berapa. Oke, di sini ada 10 question ya. Oke, silakan teman-teman bisa pause dulu, nanti ikut jawab. Oke. I give you 5 second ya untuk memberikan jawaban yang benarnya. Oke. 1 2 3 4 5. Nah, silakan teman-teman bisa dicek jawabannya. Jawabannya adalah ini ya. Jadi, yang benar adalah many people have died of coronavirus. My book is different from. My brother is good at mathematics. She is not interested in. Nah, ini sering keluar nih, interested in. Jadi setelah kata interested itu harus in for her work. Can you look at the beautiful flowers? She was married to a rich man. Translate this passage into English. The girl is afraid of the dog. The mountains are covered by snow. He is very jealous of his girlfriend. Oke. Congratulations bagi teman-teman yang bisa menjawab benar semuanya. Oke, next kita pembahasan ke the infinitive atau the infinitive ya. Apa sih the infinitive itu? Nah, untuk the infinitive itu adalah kata dasarnya. Biasanya itu word, berupa word action. Jadi kata-katanya tuh bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah, itu ada zero infinitive dan ada to infinitive.
Nah, zero infinitive ini adalah kata dasar yang bisa berdiri sendiri. Misalkan ask, read, stop, eat. Sebenarnya itu semua kata verb khususnya itu bisa berdiri sendiri, tapi mungkin ada beberapa yang harus ada penjelasan lagi. Nah, di sini untuk kata dasar ini I read gitu, oke, nggak apa-apa ya. I eat, nah itu oke gitu. Jadi kata dasar ini zero infinitive, atau misalkan familiar lagi kalau misalkan kita sebut dengan verb yang pertama, itu termasuk ke dalam zero infinitive. Ada to infinitive. Nah, to infinitive itu adalah to plus infinitive. Jadi setelah kata to itu verb pertama ya, itu ada dua untuk penggunaan infinitive. Nah, infinitive itu bisa menjadi noun atau berubah bentuknya. Tadinya verb, sekarang menjadi noun, yaitu digerankan. Nah, digerankan itu lebih cepatnya itu misalkan kita di verb ingkan gitu. Jadi ada kata ing di belakangnya. Contohnya di sini ask itu kan berupa verb ya. Lalu asking itu berupa noun gitu. Read, reading, eat, eating. Nah, kata asking, reading, dan eating itu adalah noun, bukan verb lagi. Oke. Nah, di sini common rules yang harus teman-teman ingat yaitu adalah tentang to infinitive, seperti yang tadi dibahas sebelumnya ya. Setelah to itu verb 1. Itu benar. Nah, kecuali untuk kata-kata object to, used to, itu harus gerund ya. Ini harus diingat ya. Jadi harus gerund, misalkan object to reading, jadi menolak untuk reading. I used to sleeping. Nah, used to di sini bukan menggunakan ya, tapi dulu, terbiasa dulu gitu. Jadi harus menggunakan gerund. Nah, itu ya. Tapi object to sama used to itu kecuali itu ya. Jadi harus pakai gerund setelahnya. Infinitive plus infinitive. Bagaimana kalau misalkan verb 1 dengan verb 1? Ini tidak bisa. Contohnya gini. I stop read, itu nggak bisa ya. Jadi harusnya infinitive dan gerund. Kalau ada dua infinitive, salah satunya harus jadi gerund. Jadi contohnya I stop reading. Nah, seperti itu. Itu grammar yang benar ya. Next, preposition to infinitive. Bagaimana? Misalkan on sleep, kayak tadi misalkan from sleep ya, atau of sleep, itu nggak bisa. Yang benar adalah preposition itu harus ke gerund. Karena ingat tadi kalau preposition itu kan untuk menjelaskan kata benda, berarti si verbnya itu harus dijadikan kata benda. Kalau misalkan verbnya sleep, jadi on sleeping, seperti itu ya. Oke, nah di sini ada the use of gerund itu apa? Yang pertama after preposition ya. Jadi setelah preposition itu gerund atau kata benda. Yang kedua, after words which regularly take a preposition. Nah, after certain verbs seperti avoid, enjoy, finish, stop, risk, excuse, begin, itu harus gerund. Misalkan saya senang renang. Renang itu kan bisa swim ya. Swim itu verb 1 bisa. Tapi ketika I like harus swimming. Karena setelah kata like itu harus gerund. Nah, seperti itu. After the adjective busy and work, I am busy working. Nah seperti itu ya. After certain phrases such as it no use, it's no good, would you mind, misalkan would you mind closing the door. Look forward to, misalkan seperti itu, watching. Nah itu harus diingat ya, ada beberapa kata frase yang setelah frase itu harus gerund, meskipun misalkan di sini look forward to. Nah, itu look forward to itu harus gerund meskipun ada to-nya. Jadi, teman-teman harus lihat nih, forward doang atau look forward to, karena artinya tuh berbeda gitu ya. Next di sini ada exercise gerund. Teman-teman boleh ikut menjawab di kolom komentar ya, jawaban teman-teman yang mana. Di sini do this without bla 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 any mistakes. We do not enjoy bla 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 the movie. I cannot prevent you from bla bla bla. It's no use bla 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 about everything. He stopped bla 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 in class. Kira-kira kalimat atau yang benarnya itu atau kata yang benar itu seperti apa untuk melengkapi kalimat-kalimat di sini. Dan yang topik terakhir yaitu adalah the use of certain tenses.
Berbicara tentang tenses, ada banyak tenses yang harus teman-teman kuasai, tapi tenang aja. Di sini saya berikan sekilas aja tentang tenses ya, penggunaannya saja. Nah, atau perbedaan yang signifikan terhadap tenses-tenses di sini. Oke. Simple present. Simple present itu adalah tenses yang sangat familiar sekali dan itu basics yang harus dikuasai oleh teman-teman ya. Nah, di sini simple present is used for actual actions, while the present continuous is used for action taking place at the present moment. Oke, contohnya nih, I read the newspaper every day. I am reading English. Nah, perbedaannya di sini teman-teman bisa melihat kalau misalkan simple present tense itu ada kata keterangan waktunya. Every day, every morning. Oh, itu pasti simple present. Nah, kalau misalkan menggunakan itu continuous, berarti itu sedang dilaksanakan atau right now gitu. Jadi I'm reading English, berarti saya reading English. Seperti what are you doing? Nah, berarti itu kan menanyakan apa yang sedang kamu lakukan sekarang gitu ya. Nah, seperti saya misalkan I am explaining English, for example, seperti itu ya. Nah, kedua, the simple past is used when a definite time or date is mentioned, while the present perfect is used when no time is mentioned. Nah, di sini jadi untuk simple past itu ada keterangan waktunya, misalkan last night, last morning. Oke, nah misalkan past few week. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan present perfect itu tidak ada keterangan waktunya. I have written my exercise. Nah, seperti itu. Itu tidak ada keterangan waktunya, tapi sudah gitu. Jadi saya sudah menulis atau mengerjakan latihan-latihan saya gitu. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, di sini ada untuk number one nih. Nah, di sini katanya to go ya, to school every day. Apa yang benarnya? Simple present, present continuous, past tense, or perfect, present perfect. Oke, teman-teman juga bisa langsung aja dikerjakan. Di sini ada 10 soal yang saya berikan ya. Oke, nanti silakan di-post aja ininya, videonya, teman-teman kerjakan ya untuk exercise ini. Oke, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa perbedaannya itu ada di keterangannya. Ada keterangannya enggak? Keterangan waktunya enggak? Kalau ada keterangan waktunya, oke. Kalau keterangan waktunya sekarang-sekarang, oh berarti simple present. Kalau yang dulu-dulu, oh berarti past tense. Kalau nggak ada keterangan waktunya, berarti present perfect. Kalau yang dilakukan sekarang banget nih, sedang dilakukan, itu pasti present continuous. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan tenses lebih dalam lagi masing-masing tenses, kalau teman-teman mau silakan ya, bisa request mau belajar apa selanjutnya. Nanti insya Allah saya berikan video penjelasannya. Oke. Nah, ini untuk jawabannya ya. Jawabannya seperti ini. Oke, jadi teman-teman benar berapa nih dari 10 soal ini? Mudah-mudahan benar semuanya ya. Oke. Thank you for today. Don't forget to subscribe and share this video. Thank you ya teman-teman. Teman-teman untuk pembahasan selanjutnya bisa request mau dibahas apa. Insya Allah nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, sekali lagi I really thank you for your attention. Oke, bye bye.